Ya, maaf Bapak Ibu, maaf. Kenapa saya bilang begitu? Karena sadar atau tidak sadar, banyak dari kita Bapak Ibu sekalian yang mengenal agama kita sendiri. Kita orang Islam mengenal Islam kita sendiri macam orang buta disuruh kenal gajah. Masih ingat kisahnya? Masih ingat apa tidak? Nah, boleh saya cerita? Boleh. Baik, gini, Bapak Ibu, ada 3 orang buta dilepas di kebun binatang, suruh kenal yang namanya gajah. Insya Allah hasilnya nggak akan ada yang sama. Coba dulu, datang orang buta pertama laporan, lapor Pak. Iya, ternyata gajah itu tinggi besar macam pohon kelapa. Yang dia pegang kaki. Datang orang buta kedua, dia salah, yang benar saya. Apa? Gajah itu tipis macam kipas. Yang dia pegang telinga. Datang orang buta ketiga lebih ngotot, dua-duanya salah, yang paling benar pasti saya. Apa? Gajah itu panjang macam ular. Yang dia pegang belalai. Coba deh, ini kita kenal Islam macam kayak gini nih. Baru kenal secara kulit sudah berani ngomong. Buat orang yang tahu gajah, pendapat orang buta buat jadi bahan ketawaan. Tapi buat orang yang tidak pernah melihat gajah, pendapat orang buta bisa menyesatkan. Akibat kita apa? Mengambil hukum cuma lewat berdasarkan terjemahan, tidak berdasarkan ini. Makanya kita seharusnya bersyukur Bapak Ibu sekalian, sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, sandaran hukum kita ini 4, bukannya 2. Apa? Ada Quran, ada hadis, ada ijma, dan ada qiyas. Kenapa? Karena hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran biasanya bisa ditemukan dalam hadis. Dan apabila dalam hadis itu masih gambarannya gak jelas, diambil dari qiyasnya para salafin, dari ijma'nya salafus saleh. Kalau dalam ijma' juga tidak ada kejelasan, bisa diambil dari qiyasnya para ulama-ulama kita yang sangat keburuannya sambung menyambung secara keilmuan sampai bertemu di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung kita Pak, 4 hukum kita Pak. Coba bayangkan ketika kita cuma punya 2 sandaran hukum, Quran dan hadis, apa nggak tersesat kita? Saya bilang tadi ayat Quran innalladzina amanu bisa tersesat. Contoh lagi, kalau tadi ayat Quran, sekarang pakai hadis. Ada baginda Nabi pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu sudah melihat aku salat. Betul kan? Dan ini hadis kedudukannya sahih. Kenapa? 6 perawi hadis serta soha itu menulis ini semua dalam kitab. Mulai dari Abu Darda, Imam Tirmidzi, Imam Bukhari dan lain sebagainya menulis itu semua. Artinya kalau hadis sahih boleh diamalkan, betul kan? Tapi pertanyaannya, siapa di antara kita yang pernah jadi makmumnya Rasulullah saat sholat? Ada? Atau pernah dalam mimpi melihat Rasulullah sholat? Lalu dari mana kita tahu Rasulullah sholatnya? Dari ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita, yang sanadnya mutawatir, sambung menyambung sampai bertemu di baginda Rasul. Makanya dalam hukum syariat fikih itu mutlak, nggak bisa ditawar. Ini kan akhir-akhir ini Pak, ada saudara-saudara kita yang mereka merasa tidak memerlukan fikih dalam hidupnya. Kenapa? Karena fikih itu banyak perbedaan-perbedaan.
Ya Allah, kita lupa Pak. Baginda Nabi mengajarkan perbedaan yang terjadi di antara umat ini adalah rahmah selama tidak untuk berpecah belah. Betul. Ikhtilaf yang terjadi antara imam mazhab itu dikarenakan tempat dakwahnya yang berbeda. Sama Pak, macam NU dan Muhammadiyah. Ya. NU dan Muhammadiyah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu satu pondok, satu guru kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Begitu kenapa masing-masing ada perbedaan syauqi dalam ikhtilaf ibadah? Karena tempat dakwahnya yang berbeda. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ceramah dakwahnya masuk di wilayah Jawa Timur, Tebu Ireng tepatnya, di mana saat itu ketika Mbah Hasyim dakwah, Tebu Ireng itu terkenal dengan molimo, madat, madon, mendem, main, maling, candu, judi, zina, nyolong, sama satu lagi mabuk. Tuh molimo tuh Pak. Maka yang didakwahkan sama Mbah Hasyim Asy'ari melalui NU adalah syariat. Udah, pokoknya kamu habis sholat zikir supaya apa? Supaya hatimu ini bisa menghilangkan mau perbuatan maksiat. Sudah, pokoknya sholat subuh pakai kunut supaya apa? Supaya menambah amalia, karena kemarin dosa kamu banyak. Tuh cuma sebatas itu. Nah, Kiai Ahmad Dahlan berdakwahnya itu di Jawa Tengah, tepatnya Yogyakarta. Di mana kita tahu dari sejarah Yogyakarta itu wilayah keraton. Artinya Yogyakarta itu wilayah bangsawan, orang kaya. Jangan bicara zaman dulu Pak, sampai zaman sekarang yang namanya orang kaya nggak mau banyak aturan, maunya yang mudah-mudah saja. Betul. Makanya Mbah Ahmad Dahlan dalam menyebarkan Islam di Yogyakarta, ya sudah, mau usah pakai tahlil, mau usah tahlilan, yang penting cukup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kunut lama, ya sudah, nggak usah pakai kunut, sudah. Jadi nggak usah ribet, yang penting sholat subuh. Itu perbedaannya cuma tempat wilayah. Bahkan ada satu kisah menarik. Ketika Kiai Hasyim Asy'ari silaturahmi ke tempat Kiai Ahmad Dahlan, bermalam di sana, subuh dijadikan imam sholat subuh. Kiai Hasyim Asy'ari tidak menggunakan kunut. Dan ketika sebaliknya, ketika Mbah Dahlan diundang ke Tebu Ireng untuk isi pengajian di pondok pesantren Tebu Ireng, nginap di sana, jadi imam sholat subuh, Kiai Ahmad Dahlan menggunakan kunut saat sholat subuh. Ikhtilafnya cuma sebatas itu Pak. Saya bingung soal ini. Yang pakai kunut sah, yang nggak pakai kunut sah. Lalu yang nggak sah, yang nggak sholat subuh. Udah gitu aja Pak. Karena kalau ikhtilaf mau kita perbesar sampai kiamat pun nggak selesai. Kenapa? Kita punya dalil, mereka pun punya dalil. Maka hormati masing-masing dalil, kembali kepada Al-Quran. Apa? Lana a'maluna walakum a'malukum. Selesai urusan. Dewasa kita dalam berorganisasi. Betul. Tapi kan NU dan Muhammadiyah itu nggak serumit imam mazhab Syafi'i. Bahkan fikihnya pun berbeda Syafi'i. Nah, fikihnya berbeda karena wilayah dakwahnya berbeda. Contoh lagi terakhir nih. Ini yang biasa kita alamin saat masuk Ramadan. Masalah insakiyah. Banyak saudara-saudara kita berkata, oh
dari Arab. Di Arab saja nggak pakai imsak. Jadi kenapa kita di Indonesia pakai imsak? Bid'ah imsak itu. Begini Pak, kalau belum tahu asal muasalnya, jangan langsung mengambil hukum haram dulu Pak. Perbedaannya yang terjadi adalah di Arab itu mazhabnya Imam Malik. Imam Malik memang tidak menggunakan imsak. Kok begitu Sobi? Karena dalam hal ibadah orang Arab itu lebih tertib dibandingkan orang Indonesia. Di Arab, kalau Bapak Ibu berkesempatan umroh di bulan Ramadan, ya, berkesempatan umroh, Bapak Ibu akan lihat sendiri bahwa orang Arab itu, Pak, kalau dia selesai santapan sahur, langsung ke masjid, nggak kemana-mana lagi. Jadi ketika muazin melihat masjid sudah penuh, langsung azan, nggak usah diumumin. Betul. Kita orang Mempawah 3 menit mau azan baru bikin kopi. Makanya Imam Syafi'i ulama-ulamanya karena kita di Pontianak menggunakan mazhab Imam Syafi'i, ulama-ulama Imam Syafi'i ini bijaksana Pak. Daripada kamu keasikan ngopi, lagi minum terus datang azan kamu nggak puasa, jadi lebih baik dibikin imsakiyah. Ini loh Pak perbedaan itu. Perbedaan itu bukan jadi alasan untuk ngejudge kita sudah ngejudge orang jadi jelek. Ingat, baginda Nabi berdakwah itu mengislamkan orang kafir. Kok kita sekarang berdakwah malah sama-sama mengkafirkan sesama Islam Pak? Saya bingung ini Pak sekarang. Dakwah baginda Nabi mengajarkan yasiru wala tu'asiru. Kalau bisa gampangin jangan dipersulit. Basyiru wala tunafiru. Kalau bisa gembirain, jangan malah ditakut-takutin. Ya, itu akibat apa? Akibat kita tidak mengambil hukum, tidak menggunakan ilmu dalam mengambil hukum ayat Quran. Hingga terjebak tidak pada pemikiran yang dangkal. Makanya guru saya berkata, tidak lebih dari 14% penduduk Islam yang ada di Indonesia ini yang bisa mengambil hukum lewat ilmu-ilmunya. Nah, dari 14% ini Bapak Ibu, ternyata masih bertemu lagi di angka yang paling memprihatinkan buat kita semua seharusnya. Apa? Dari 14% yang mampu mengambil hukum Al-Quran lewat ilmu, ternyata tidak lebih hanya 4% saja. Dari 100% penduduk Islam yang ada di Indonesia ini, hanya 4% saja yang mampu dan mau mengamalkan apa yang Al-Quran perintahkan kepada kita. Ibu, tanyalah sama diri kita. Al-Quran menyuruh kita ke barat Pak, tapi kita sering pergi ke timur. Al-Quran melarang kita untuk melakukan ghibah, tapi yang terjadi mulut rasanya gatal kalau tidak ngomongin orang.